Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vanessa Ramli. Kali ini saya akan menjelaskan cara menggunakan aplikasi Tony IDE untuk mengupload program ke Raspberry Pi Pico. Pertama-tama buka dulu aplikasi Tony IDE-nya. Setelah dibuka, tampilannya akan seperti ini. Lalu, sambungkan board Raspberry Pi Pico ke komputer atau laptop yang digunakan dengan menggunakan kabel USB. Nah, untuk menyambungkan board Raspberry Pi Pico ini ke komputer atau laptop yang digunakan, jika kita hanya ingin mengedit atau menjalankan program, kita tinggal sambungkan saja board ini ke laptop dengan menggunakan kabel USB. Namun, jika pada board ini belum terdapat firmware sehingga kita perlu mengunggah firmware-nya, atau pada board ini terjadi crash atau tidak merespon yang disebabkan oleh program yang dijalankan sebelumnya, maka kita perlu masuk ke mode bootloader. Untuk masuk ke mode bootloader ini bisa dilakukan dengan cara pada board Raspberry Pi Pico ini terdapat tombol boot cell. Nah, untuk masuk ke mode bootloader-nya, kita tahan tombol boot cell ini. Sambil tombol boot cell ini ditahan, sambungkan board ini ke komputer dengan menggunakan kabel USB. Nah, kali ini karena di board ini sudah terdapat firmware dan saya hanya ingin menjalankan atau mengedit program, maka saya hanya perlu menyambungkan board tanpa perlu menekan tombol boot cell. Nah, ketika board sudah tersambung, pada menu Tools ambil Options, lalu ambil Interpreter, atur interpreter yang digunakan. Nah, di sini saya menggunakan MicroPython Raspberry Pi Pico. Atur juga port yang digunakan pada komputer. Kita juga bisa memilih Try to detect port automatically, lalu OK. Nah, setelah itu akan muncul tab baru, yaitu tabnya si Raspberry Pi Pico. Untuk memulai file baru, tinggal pilih new dokumen ini, atau juga bisa dilakukan dengan command Ctrl N. Nah, sekarang kita hanya perlu menambahkan program pada program editornya. Jika sudah dimasukkan programnya, kita run. Lalu simpan program ini. Nah, program ini bisa kita simpan di komputer yang digunakan, maupun juga bisa disimpan di Raspberry Pi Pico. Kali ini saya simpan di Raspberry Pi Pico. Oke, sebelum menyimpan program yang digunakan, hentikan dulu program yang berjalan, lalu save program ke Raspberry Pi Pico. Nah, di sini untuk menyimpan program pada Raspberry Pi Pico bisa kita gunakan nama filenya itu main.py. Menggunakan nama file main.py ini agar nanti program yang kita gunakan ini akan secara otomatis akan start otomatis ketika si Raspberry Pi Pico-nya ini dinyalakan. Nah, jika sudah, maka programnya sudah masuk ke board si Raspberry Pi Pico. Kita running, maka hasil dari program yang saya tambahkan ke board ini akan berfungsi seperti ini. Baik, sekian penjelasan dari saya. Atas segala salah dan kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.